Hai, perkenalkan nama saya Ferdian Julianto, beserta 3 teman saya yaitu Jonathan, Martin Iskia, dan juga Nathaniel Faustin yang mempresentasikan proyek SPD kami yang berjudul Gaming Shop. Ya, tujuannya apa? Yang pertama itu adalah untuk mempermudah penjualan toko alat dan perangkat gaming supaya dapat memenuhi kebutuhan para gamers khususnya saat masa pandemi ini berlangsung. Deskripsi proyek. Proyek yang dibuat ini adalah website jual beli alat gaming dari suatu toko agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian teks-teks apa aja yang kita pakai? Yang pertama itu adalah Django yang menggunakan bahasa Python sebagai backend, dan kemudian ada JavaScript dibantu dengan jQuery sebagai library-nya. Kemudian ada HTML5, kemudian kami menggunakan CSS framework yaitu Materialize, dan kami menggunakan PostgreSQL sebagai database kami. Sistem kerja dari aplikasi kami itu mudah. Dari user akan melihat front end-nya yang menggunakan tools-tools yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari front end akan mengambil data dari servernya, yaitu menggunakan Python dengan framework Django, dan seluruh data itu akan diambil dari database yaitu PostgreSQL. Nah, untuk flowchart-nya itu akan start dengan posisi user akan authentication, kemudian setelah authenticated bisa melihat produk-produk yang ada. Kemudian dari produk itu bisa melakukan order, check out, dan juga membayar produk tersebut hingga flow-nya end. Berikut ini UML diagram dari aplikasi kami. Pertama, use case diagram itu dibagi dua, yaitu user dan seller. User juga dibagi dua lagi menjadi customer dan new customer, di mana new customer ini harus melakukan register terlebih dahulu untuk melihat produk-produk yang ada, melakukan order, kemudian melakukan check out dari produk tersebut, dan juga membayar order tersebut. Dan si seller akan mengkonfirmasi order tersebut dan mengirimkan barang yang diingini oleh usernya ke si user. Next. Ini merupakan class diagram. Class diagram ini merupakan basis dari database kami yang berisi parameter-parameter objek-objek yang ada pada website kami, yaitu ada user, order, dan juga tentu saja produknya. Lalu selanjutnya ini adalah state diagram dari proyek kami. Jadi diawali dari user login atau sign up. Lalu setelah user melakukan login atau sign up, mereka dapat melihat produk yang disediakan oleh seller dan masukkan produk yang ia ingin beli ke dalam sebuah keranjang. Lalu ia dapat melakukan check out dan melakukan pembayaran untuk membeli barang tersebut. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ER diagramnya. Jadi entity yang dimiliki oleh proyek kami itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah user, dan user ini memiliki customer address sebuah entity lainnya, dan user dapat memesan dan menaruh sebuah orderan yang juga adalah entity lainnya. Orderan tersebut memiliki beberapa item yang diorder dan juga terdiri dari beberapa produk. Dan setiap produk ini dikategorikan menjadi satu entity baru. Dan setiap dari entity yang kami miliki ini memiliki satu buah primary key, yaitu adalah ID. Next. Lalu selanjutnya ini adalah basis data dari proyek kami. Dapat dilihat bahwa setiap entity memiliki tipe data, setiap entity memiliki primary key serta atribut, dan setiap atribut ini memiliki tipe data yang berbeda. Kami menggunakan varchar untuk tipe data yang berbentuknya teks, kecuali pada atribut password. Kami menggunakan text encrypted untuk memastikan bahwa teks yang dimasukkan ke dalam database terenkripsi dengan baik. Lalu untuk angka kami menggunakan integer, lalu kami juga menggunakan date untuk tanggal, contohnya pada order date. Lalu setiap primary key ini dihubungkan dengan entity lain menjadi sebuah foreign key. Next. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa screenshot dari website yang telah kami buat. Dan setelah ini kami akan melanjutkannya dengan sebuah demo. Perkenalkan, nama saya Martin Iskia Parasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan website yang sudah kelompok kami buat, yaitu website untuk menjual peralatan gaming. Nah, berikut merupakan homepage-nya dari website yang sudah kami buat, berisikan item yang ingin diperjualbelikan pada toko ini. Nah, pada homepage ini dibatasi untuk setiap page-nya maksimal menampilkan 6 item menggunakan pagination yang sudah kami atur dengan maksimum item 6. Nah, pada ketika sebelum di login, ketika kita ingin melihat barangnya,
kita tidak dapat memasukkan barang tersebut ke cart untuk dijual, untuk dibayar, karena tidak ada akun yang login, sehingga tidak ada pembeli yang dapat membayar item ini. Lalu ini juga dapat melihat barang sesuai kategorinya. Misal kita ingin melihat barang yang berkategori cat mouse, kita klik, maka akan muncul barang-barang yang memiliki kategori mouse. Sini ada tiga barang yang berkategorikan mouse. Oke, lalu sini juga terdapat fitur search, pencarian. Misal kita ingin mencari barang mouse gitu. Nah, akan muncul barang-barang yang memiliki nama yang ada kata mouse-nya. Ini ada mousepad, lalu ada mouse lagi. Oke, lalu kita akan mencoba fitur login-nya. Sini ada tampilan login-nya. Ketika kita tidak punya akun, kita dapat mendaftarkannya dengan cara register. Misalnya Martin Sekia, username misalnya testing 321, lalu emailnya password. Nah, ini kita dapat dilihat bahwa akun testing 321 sudah berhasil dibuat. Nah, ini akan keluar juga pada database di PostgreSQL-nya. Misalnya kita view. Nah, sini muncul testing 321 yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita login dengan testing itu, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini merupakan tampilan ketika sedang ada user yang login. Ini dapat dilihat nama usernya testing 321. Nah, ketika sudah login, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa ada tombol baru, tombol tambah, yang ketika diklik maka item tersebut akan masuk ke keranjang yang selanjutnya akan bisa dibayar. Nah, lalu kita klik lihat. Sini juga tombol yang masukkan tadi sudah dapat diklik, sehingga pembeli dapat memasukkan barang tersebut ke cart atau keranjang. Nah, pada homepage ini juga terdapat admin untuk customer service-nya, sehingga pembeli dapat mengechat admin melalui fitur ini. Nah, lalu misalnya kita ingin membayar, misalnya kita membeli mouse yang ini, kita pencet tambah, lalu akan masuk ke halaman keranjang ini. Ketika kita ingin menambahkan barang yang kita ingin beli, kita tinggal mengklik icon tambah ini. Jika kita ingin menguranginya dengan menekan kurang. Lalu ketika kita ingin membayar, kita tinggal klik tombol bayar ini. Lalu kita memasukkan alamat pengirimannya. Misalnya DKI Jakarta atau Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih. Sini juga terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat ditransfer. Ini juga terdapat konfirmasi lagi apa saja yang sudah kita beli sebelumnya. Lalu kita klik pembayaran. Ini akan muncul terima kasih telah berbelanja. Lalu nanti pembeli dapat mengirimkan transaksinya ke nomor berikut. Lalu kita dapat kembali berbelanja. Nah, kita juga dapat melihat profil atau riwayat pembelian dari akun tersebut. Kita juga dapat mengubah profil, ganti password, atau melihat order sebelum-sebelumnya. Nah, kita ingin merubah profil. Ini namanya Martin Sekia dengan username testing 321, email a@aa.com. Misalnya saya ingin ganti nama jadi misalnya Harry seperti itu. Lalu kita pencet update,
maka secara otomatis akun sudah akan terupdate, akan berganti first name-nya. Jika kita lihat lagi di database-nya, maka akan terganti nama tadi Martiniskia menjadi terganti first name menjadi Harry. Lalu kita kembali ke halaman profil, kita juga dapat berganti password dengan menggunakan fitur ini. Lalu kita dapat melihat pembelian-pembelian yang sebelumnya sudah dilakukan. Tadi kata akunnya baru dibuat dan sudah dilakukan transaksi tadi seperti yang tadi sudah didemonstrasikan, maka akan tercatat pada halaman ini pembelian dan total pembayaran dari item yang sudah dibayarkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekian demonstrasi dari saya.